Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid daraini amin. Masih di bab berkunjung dan cinta kepada orang baik, bagian yang ke-8. Kemarin sudah dijelaskan menurut hadis riwayat Muslim, ada seorang laki-laki datang ke temannya di desa yang berbeda. Tidak ada tujuan apa, tidak ada kepentingan apa, bahkan tidak ada urusan bisnis sekalipun. Tapi orang ini berkunjungnya itu lillahi ta'ala. Oleh Allah Ta'ala dikirimi salam melalui malaikat bahwa orang yang berkunjung atau silaturahim, walaupun tak ada kepentingan apapun, diberi balasan sorga. Mudah sekali, cuman berkunjung saja kepada orang lain, orang yang baik. Ya mungkin kalau di Indonesia berkunjung ke rumahnya kiai, ke rumahnya ustadz, orang alim, itu sudah dikasih sorga. Kan enak. Asalkan berkunjungnya bukan untuk maksiat. Kalau berkunjungnya untuk maksiat, ya dapat neraka. Sekarang hadis yang ketiga, wa anhu. Nih perhatikan baik-baik, termasuk kebiasaan kita di masyarakat. Mudah untuk masuk surga. Wa anhu dari Abu Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man 'ada maridan aw zara akhan lahu fillah nadahu munadiyani. Kata Nabi, barang siapa yang mengunjungi orang sakit atau berkunjung ke rumah saudaranya lillahi ta'ala, karena Allah ta'ala, ada tetangganya yang sakit atau temannya, atau berkunjung tidak ada maksud apa-apa, tidak ada yang sakit, wis pokoknya berkunjung silaturahim biasa aja, lillahi ta'ala, nadahu munadiyani, maka ada dua malaikat yang memanggil. Apa malaikat itu yang apa yang dikatakan tibtah wa tabah mamsyaka wa tabawwa'ta minal jannah manzila, rawahu Tirmidzi. Jadi ada malaikat yang mengatakan kamu ini sudah bagus langkahnya. Kalau di syarahnya itu dijelaskan di sini, maksudnya bagus langkahnya itu pahalanya besar. Jadi hanya berkunjung kepada orang sakit atau berkunjung, tidak ada maksud apa-apa, ya tidak ada yang sakit, tidak ada apa-apa. Itu pahalanya besar. Wa tabawwa'ta minal jannah manzilah, dan tempatnya kamu adalah sorga. Makanya kalau ada orang sakit, kalau bisa nyambang. Kalau tidak bisa, ya tidak apa-apa, mungkin hari yang lain. Kalau sudah sembuh bagaimana? Ya bukan mengunjungi orang sakit, maka zaro akhon lahu, ya ziarah biasa, berkunjung biasa. Pahalanya besar dan dibalas surga, kan enak. Apakah kalau berkunjung itu kepada orang sakit, jenguk orang sakit harus bawa apa-apa? Tidak ada wajib. Cuman biasanya
adat setempat itu bawa apa-apa begitu. Umpama tidak bawa apa-apa, tidak dosa. Cukup doakan mudah-mudahan cepat sembuh ya. Nah, itu sudah cukup. Umpamanya bawa apa-apa, ya ada apa-apa. Walaupun apa-apanya itu tidak seberapa. Mungkin gula, mungkin sayuran, atau bawa yang pes-tepes, yang tipis-tipis, pakai uang, tidak apa-apa, lebih bagus juga. Umpama tidak punya, ya tidak apa-apa. Pokoknya di sini orang yang menjenguk orang sakit atau datang tidak ada keperluan apa-apa, lillahi ta'ala. Tidak ingin dipuji oleh tetangga, tidak ingin umpamanya dihormati, tidak ada apa-apa. Pokoknya lillahi ta'ala sudah, maka pahalanya besar, balasannya surga. Dan ingat ya, kalau mau berkunjung atau jenguk orang sakit atau silaturahim, jangan begini niatnya ya, salah ya. Ayo jenguk sakit. Kalau kita tidak jenguk, tidak enak nanti. Nah ini bahaya deh. Ngomong tidak enak itu kan memang remeh ya. Tidak enak nanti kalau tidak berkunjung, tidak jenguk. Jadi bukan lillahi ta'ala, karena tidak enak. Nah ini bisa jadi tidak masuk di sini, tidak dapat pahala besar dan tidak dapat surganya. Bagaimana? Ayo jenguk yuk. Bagaimana? Jenguk saja wis lillahi ta'ala. Begitu yang benar ya. Jangan nanti kita kalau tidak jenguk kan tidak enak sama tetangga lah, sama teman lah. Nah ini bahaya ini. Ngomong begini ini memang kayaknya remeh ya. Tapi niat sudah salah. Menjenguk atau silaturahimnya itu karena tidak enak sama tetangga, tidak enak sama teman, tidak enak sama orang lain. Ini salah wis. Hangus wis pahalanya itu. Makanya gimana? Ya jenguk lillahi ta'ala. Jangan ada niatan yang lain atau sodako yang lain. Tahlilan, kenapa? Kalau tidak tahlilan, tidak enak sama tetangga nanti, tidak enak sama teman. Ya wis. Jadi tahlilannya itu karena tidak enak. Sama juga naruh amal itu ya, amal di pinggir jalan atau amal apa saja wis. Naruh amal, tidak enak kalau karena yang siaran itu tetangga umpamanya, tidak enak kalau enggak naruh. Tidak ada pahalanya habis itu. Memang remeh ya. Pernyataan begini remeh. Tapi itu bisa menghanguskan pahala. Karena apa? Sodakonya karena tidak enak. Tidak enak kalau naruh 500. Yang enak bagaimana? Minimal 2000. Tidak enak. Itu yang jaga kenal. Jadi apapun saja kalau sudah bukan karena Allah Ta'ala, pahalanya hangus. Hadis riwayat Tirmidzi. Hadis yang keempat, wa an Abi Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala innama masalul jalisis salih wa jalisis su kahamilil miski wa nafikhil kir. Kata Nabi, perumpamaan orang yang duduk dengan orang soleh, kumpul dengan orang soleh, dan kumpul duduk sama orang jelek, bukan orang soleh, itu diumpamakan dengan orang yang membawa parfum misik dan orang tukang pandai, tukang pandih, tukang gawe todi. Jadi duduk dengan orang yang soleh dan duduk dengan orang yang tidak soleh itu seperti orang yang membawa misik, parfum misik, dan orang yang menjadi tukang pandai, tukang pandi. Fahamilul miski imma ayuhdhiyaka. Kalau kumpul dengan orang yang membawa misik, maka bisa jadi akan kena bau wangi-wangian. Wa imma an tabta'a minhu, bisa juga jual beli misik atau parfum. Wa imma an tajida minhu rihan thayyibah,
bisa jadi nanti dapat bau yang wangi. Jadi kita ini kalau kumpul dengan orang soleh atau kumpul dengan orang yang membawa parfum, maka ikut baunya harum, baunya enak. Sama kalau kita kumpul dengan orang soleh, insya Allah kita ini ikut harum. Siapa itu? Oh, sering sama kiai orang itu. Walaupun bukan kiai, walaupun bukan ulama, kalau sudah kumpul dengan orang-orang soleh, ini ikut apa ya? Ikut dinilai soleh oleh Allah dan manusia. Enak kan ya? Datang ke rumahnya orang soleh atau sering bersama orang soleh ke pengajian atau kemana, itu sudah bisa dinilai oleh Allah menjadi orang soleh juga. Orang yang kumpul dengan orang yang membawa parfum juga akan harum. Wa nafiqul kir imma ayyuhriqa siyabak. Kalau kumpul dengan orang tukang pandai, tukang pandai buat pisau atau pedang, maka bisa jadi imbasnya kena bakar bajunya. Paling tidak kena itu ya, percikan apinya akhirnya bolong ya, bolong. Kayak orang rokok ya. Itu kalau sudah kumpul sama orang rokok, sama dengan pandai begini. Akibatnya apa? Satu, baunya ameng ya. Pasti itu sudah baunya ameng. Nggak kira rokok itu nggak ameng. Kemudian sarung bisa bolong-bolong nanti kalau dibuat sholat bisa tidak sah. Sama di sini. Kalau kumpul dengan orang tukang pandai bisa jadi nanti bajunya kena percikan api akhirnya bolong-bolong. Wa imma an tajida minhu rihan muntinah. Bisa jadi nanti akan mendapatkan bau yang kurang sedap. Hadis muttafaqun alaih. Jadi kita ini di sini diajarkan untuk sering-sering menjadi orang yang sering kumpul dengan orang soleh. Biar kita ikutan menjadi orang soleh. Kalau kita kumpul dengan orang yang jelek, juga akan ikut-ikutan orang jelek. Kecuali kita sebagai pendakwah agar supaya si orang jelek ini berubah menjadi lebih baik. Tidak apa-apa kalau niatnya dakwah. Tapi kalau cuma sekedar kumpul, akhirnya akan menjadi tidak baik. Dan orang itu ya akan kumpul bertemu enak nyaman apabila watak-watuknya itu sama ya. Betek kepada watake podo, kemudian karakternya sama, itu akan kumpul. Dan kumpulnya itu bukan sebentar, lama. Tapi kalau wataknya tidak sama, pasti tidak kumpul. Contoh ya, contoh ini, pedagang yang baik, maka akan kumpul dengan pedagang yang baik. Akan risih ketika kumpul dengan pedagang yang tidak baik. Sama, pedagang yang tidak baik itu risih, tidak nyaman kumpul dengan pedagang yang baik. Pasti itu sudah pasti. Tidak usah dinilai ini, tidak usah. Sudah pasti kalau sudah kumpul, apalagi berlama-lama, jagongan lama, ngobrolnya lama, itu pasti wataknya sama. Pasti wataknya sama. Kalau tidak sama, tidak mungkin kumpul apalagi lama ya. Kayak orang ya, umpamanya orang soleh kumpul dengan orang yang tidak soleh, pasti tidak kerasan semua itu. Yang soleh tidak kerasan untuk kumpul karena yang jelek ngerasan itu ya. Yang tidak baik juga gak kerasan kumpul sama orang soleh. Karena apa? Karena ketika mau ngerasani diingatkan, tidak usah ngomongan itu. Begitu. Jadi kedua-duanya itu sama-sama tidak nyaman ya kumpul itu. Karena apa? Beda karakter, beda watak dan watuk. Beton bi karakternya tak pada. Itu. Sama juga dengan yang lain. Umpamanya ini umpama ya. Orang yang ahli hisab ya, ngebul ya. Itu kebanyakan yang gak ngerokok itu gak kerasan. Gak kerasannya kenapa? Bau. Kan begitu. Ya kumpul akan nyaman apabila sama-sama tukang rokoknya. Begitu enak ngobrol. Apalagi sama-sama pasti lama itu. Ngobrolnya mungkin 2 jam, 3 jam itu gak kerasa. Sudah
sudah lama. Tapi kalau sudah kumpul sama orang yang nggak ngerokok, ini nih saya enggak kerasan, pasti tidak kerasan. Karena yang nggak ngerokok itu pasti ameng bau, aroma ameng-ameng ini ya. Jadi kumpul sebentar tapi akhirnya pergi. Sama watak-watak yang lain juga begitu. Umpamanya guru yang baik maka akan kumpul dengan guru yang baik. Yang nggak baik, malas itu kumpul dengan guru yang nggak baik. Ada ini di Lumajang. Guru itu ya laki-laki. Kemudian waktu Jumatan, waktunya sholat, sembunyi itu yang guru laki-laki itu sembunyi. Sembunyi mesti di mana apa ketika sudah mau berangkat apa murid-muridnya sama guru yang lain sembunyi. Nah, ini ketika ketahuan marah-marah biasanya. Marah-marah. Kalau ketahuan itu sembunyinya marah-marah. Dirinya enggak Jumatan. Nah, begitu. Mesti siapapun wataknya, siapapun orangnya kalau wataknya berbeda biasanya tidak ngumpul ini. Kalaupun ngumpul sementara, enggak bisa lama-lama. Nah, begitu juga di sini. Makanya kita kumpullah dengan orang-orang baik biar kita ikut baik. Cukup sekian dulu, kurang lebihnya saya mohon maaf. Mudah-mudahan bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.